valuasi ekonomi nilai karbon kaitannya dengan harga emisi per kilogram dengan em, mekanisme general. Tapi teman-teman akan sangat-sangat susah untuk mencari undang-undang tersebut. Sudah saya buktikan gitu ya. Nggak tahu kenapa banyak banget yang maksudnya nggak banyak instansi yang berkaitan dengan hal tersebut, tapi tidak mempublikasikannya. Saya nggak tahu kenapa. Coba saya cek dulu. Undang-undang, oh bukan undang-undang, sorry, Permen LHK. Permen LHK nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Gitu ya. Mungkin ini saya forward ke siapa? Suwandi ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Waduh, nggak ada. Tuh, mari kita buka bareng-bareng karena ini benar-benar masih baru, bulan kemarin diresmikan. Dan sebetulnya bersamaan dengan itu, mungkin kemarin saya pernah cerita ya bahwa RPP Perlindungan Ekosistem Mangrove juga sedang dibahas, yang fokus ke bagaimana kemudian ekosistem mangrove itu mampu menjadi penjerap karbon paling potensial seperti itu. Saya download ulang. Nah, biar kita baca bareng-bareng ya, karena mungkin kalau misal sendiri-sendiri akan nggak ada momen buat baca. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Eh, yang kemudian penting untuk teman-teman baca di sini adalah landasan hukumnya, gitu ya. Landasan hukumnya beberapa di antaranya tentang KLHK, kemudian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional kaitannya dengan emisi gas rumah kaca dalam pengembangan nasional, gitu ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan singkatan-singkatan atau istilah-istilah. Ada nilai ekonomi karbon yang selanjutnya disingkat sebagai NEK. Adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Nah, nilai ekonomi karbon di sini sebetulnya juga eh, berhubungan atau berkaitan dengan yang ada pada Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Perlindungan Pajak. Dalam UU HPP itu disebutkan bahwa nilai ekonomi karbon nilai nilai penyelarasan ekonomi atau nilai karbon itu sebesar Rp30 per kilogram emisi karbon ekuivalen. Jadi di sini semestinya nanti juga disebutkan dengan nominal yang sama gitu ya. Tapi nggak tahu, saya belum membacanya dengan detail. Nah, barangkali ini kita baca aja. Gas rumah kaca tentu GRK, terus kemudian batas emisi juga di sini dibahas. Dalam periode tertentu, setiap masing-masing sektor di Indonesia itu apa aja dan berapa, itu juga dibahas. Terus kemudian yang penting-penting lainnya, barangkali teman-teman ikut buka ya. Nah, kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau National Determined Contribution, kemarin kita sudah lihat bareng-bareng ya di UHPP ya. Sudah kan? UUHPP itu kalau teman-teman lupa,
Ini, kemarin kita kan sudah bahas ini ya. Oke, ini jangan jangan dilupain ya Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Pajak karena akan sangat relate dengan apa yang akan kita bahas hari ini kaitannya dengan Permen LHK nomor 21 tahun 2022. Nah, NDC atau Nationally Determined Contribution ini yang kemudian menjadi pelaksanaan dari Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Atau misal kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut itu, teman-teman bisa buka IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC. Nah, besok G, G20, semoga saya berkesempatan buat ke Bali juga, karena G20 itu presidensi di Indonesia, di Bali. Semoga teman-teman juga ada perwakilan gitu ya, dari UNES untuk menyambangi acara tersebut. Nah, kemudian penimbangan emisi GRK yang selanjutnya disebut sebagai offset emisi GRK, pengimbangan ya, adalah pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. Nah, mungkin dari pertimbangan ketentuan umum pasal 1 ayat 14 ini yang kemudian menjadi cikal bakal kita membahas Carbon Village Agenda. Karena di tempat lain. Nah, berarti kan sebetulnya perusahaan atau instansi, institusi yang kemudian memiliki nilai offset emisi GRK atau gas rumah kaca di luar ambang. Nah, itu kan kemudian bisa mengupayakan kompensasi di luar wilayahnya. Misal, Kendal nih. Kendal memiliki Kendal Industrial Park memiliki emisi di luar ambang offset emisi GRK. Nah, kemudian mereka tidak punya tempat untuk melakukan kompensasi. Nah, upaya kompensasi ini sering dikenal sebagai yang namanya Payment of Environmental Services atau PES. Itu untuk mengganti jasa lingkungan, istilahnya jasa lingkungan. Nah, itu bisa dilakukan di tempat lain. Nah, business as usual baseline business as usual atau BBU emisi GRK yang selanjutnya disebut baseline emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor dan kegiatan yang telah didefinisikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tentang intervensi kebijakan atau teknologi mitigasi. Nah, sektor-sektor kemarin juga sudah kita bahas, ada apa namanya, forest and land use, terus kemudian ada energy and manufacturing, terus kemudian ada agriculture, dan dua lainnya, saya lupa. Itu yang sudah ditentukan dalam NDC ya, Nationally Determined Contribution. Nah, terus habis itu boleh yang lain juga sambil baca. Nah, di sini juga disebutkan adanya subsektor kaitannya dengan kegiatan emisi GRK. Jadi sektor-sektor seperti energi itu nanti akan ada subnya dan semestinya kalau tingkatan permen itu bisa lebih detil gitu ya. Nah, di sini juga ada persetujuan teknis batas atas emisi yang selanjutnya disebut sebagai PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai batas emisi GRK pada subsektor atau sub-subsektor. Jadi tingkat 3 ya, ada sektor, subsektor, dan sub-subsektor. PTBAE bagi pelaku usaha yang selanjutnya disebut sebagai PTBAE-PU atau pelaku usaha adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan atau penetapan kuota emisi dalam periode penetapan tertentu bagi satuan pelaku usaha. Namun kemudian di sini yang kemudian sering menjadikan celah ya, bahwasanya pelaku usaha yang diberikan hak yang berbeda. Ya mungkin ini di satu sisi sebagai equality ya, peradilan bahwa tidak bisa dipukul rata untuk batas emisi. Memang kemudian semestinya beda-beda, tapi kemudian ketika nggak ada standar, ya nanti ada permainan batas emisi, batas atas emisi atau BAE. Oke, verifikator adalah pihak ketiga independen yang mendapat sertifikasi oleh lembaga verifikasi yang terakreditasi oleh KAN atau Komisi Akreditasi Nasional untuk melakukan verifikasi dalam penyelenggaraan NEK. Jadi
PT BAE itu tadi, PT BAE atau persetujuan teknis batas atas emisi itu kemudian diverifikasi oleh konsultan. Nah, sebelumnya sih belum pernah ada ya, karena biasanya yang kemudian peraturan yang lama batas atas emisi itu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang kemudian pelaksananya itu adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Nah, sekarang dia adalah independen, verifikatornya berarti konsultan mau nggak mau. Nah, di sini mungkin agar terlepas dari apa ya? Di sini mungkin biar terlepas dari gratifikasi yang sering dilakukan atau kemudian sulitnya untuk mencabut rumput akar di tataran dinas gitu ya, dari permainan gratifikasi tersebut. Karena kalau konsultan itu kan lebih lebih apa ya, lebih terbuka, dan kemudian ketika satu konsultan jelek itu kan bisa langsung diputus kontrak. Tapi kemudian kalau yang ngerjain dinas, putus kontrak itu akan susah karena harus melalui Kemenpan RB dan seterusnya, Kemendagri dan seterusnya. Tapi kalau konsultan akan lebih mudah. Nah, independensi ini mungkin menjadi satu hal yang positif. Di sisi lain, yang namanya konsultan, teman-teman tahu sendiri ya, bagaimana kemudian konsultan itu bermain dan sebagainya, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Validator adalah pihak ketiga, jadi verifikator beda, validator juga beda, gitu ya. Nah, mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism yang selanjutnya disebut sebagai CDM adalah mekanisme penurunan emisi GRK dalam rangka kerjasama negara aneks 1 dengan negara non aneks 1 sebagai diatur dalam protokol Kyoto. Nah, aneks 1 dan non aneks 1, aneks 1 tuh yang kemudian disebut sebagai negara yang memiliki kontribusi karbon emission yang tinggi. Non aneks itu yang kemudian dia negara-negara berkembang, mayoritas Indonesia lah. Dalam protokol Kyoto, nanti teman-teman bisa buka protokol Kyoto. Seperti itu. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPDLH adalah unit organisasi non-eselon yang melaksanakan Pak, mohon fungsi, maaf, Pak. ya, Pak, gimana? mohon maaf penjelasannya terlalu cepat. Oke, sorry. Oke. Nah, di sini dibahas juga ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Nah, BPDLH ini merupakan badan pengelola baru gitu ya, yang kemudian memang diselenggarakan bersamaan dengan terbitnya permen ini. Badan Pengelola Lingkungan Hidup atau BPDLH adalah unit organisasi non-eselon yang melaksanakan fungsi, berarti dia sebetulnya tidak struktural ya, dia hanya fungsional. Pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Terus kemudian di sini juga disebutkan ada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Terus ada menteri dan menteri terkait. Nah, menteri terkait adalah menteri yang menjadi koordinator pada sektor dan penanggung jawab subsektor dalam tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon atau NEK. Konsorsium kaitannya dengan nilai ekonomi karbon, konsorsium kementerian dalam NEK ini juga masih belum definitif gitu ya. Jadi kemudian konsorsium kementerian yang mestinya mengelola kaitannya dengan emisi karbon itu siapa aja itu belum definitif. Nah, ini kemudian bisa teman-teman tuliskan, bisa teman-teman sarankan kementerian apa saja yang semestinya masuk dalam tata laksana pengurangan emisi karbon ini. Gitu ya. Nah, sektor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 kaitannya dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon itu adalah energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin uh,
agak agak nyeleneh ya di sini ya. Kalau energi jelas lah dia memiliki nilai ekonomi, bukan. Maksudnya kalau energi itu kaitannya dengan emisi karbon jelas, limbah jelas, proses industri jelas, pertanian metana ya, NH4 jelas. Sektor lain ya nanti jelas. Nah, yang kemudian menjadi cukup nyeleneh di sini, waktu itu saya berpikir ini nyeleneh sebelum saya tahu, barangkali nanti teman-teman juga berpikir seperti yang sama seperti saya gitu. Kenapa kehutanan bisa menjadi sektor yang kemudian juga dituliskan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC Paris Agreement untuk Indonesia. Berarti kan dia kontributor emisi karbon yang cukup besar juga dari Indonesia. Kenapa begitu? Kenapa kehutanan bisa? Ada yang tahu? Ada yang punya ide? Dan kehutanan menjadi salah satu yang terbesar dalam penyumbang emisi karbon dari Indonesia. Bukannya malah mengurangi ya kehutanan itu ya. Ada yang tahu? Saya nggak kecepatan ya. Udah saya pelankan kan. Mungkin pembukaan lahan Pak, seperti kebakaran hutan gitu Pak, untuk sawit. Ya, benar kata Wafda. Sorry. Jadi memang kebakaran hutan di Indonesia ini sudah terkenal ya di dunia internasional. Dalam COP 26 di Paris Agreement itu, Indonesia memang sangat terkenal dalam peristiwa kebakaran hutan. Saya sebutnya peristiwa kebakaran hutan karena nggak tahu ini oknum atau nggak tahu ini bencana gitu ya. Karena memang ya oknum ada, ya bencana ada gitu. Jadi kita sebut aja peristiwa secara general. Dan pembukaan lahan itu sebenarnya secara tradisional memang sudah dilakukan oleh masyarakat Lampung gitu contohnya. Teman-teman bisa kemudian diskusi sama Prof. Juhadi, beliau itu melakukan ground research ke Lampung dan bertanya kaitannya dengan pembukaan lahan hutan untuk pertanian berpindah. Orang-orang Lampung mungkin ada ya di sini teman-teman Lampung gitu. Itu masih menggunakan sistem pertanian berpindah, ladang berpindah. Dan sebenarnya itu sudah mereka lakukan sejak lama gitu. Tapi kemudian perusahaan, oknum tertentu itu menyalahkan sistem pertanian lahan berpindah untuk menutupi apa yang sudah mereka lakukan untuk membuka lahan sawit gitu ya. Jadi sebenarnya secara adat masyarakat Lampung ini sudah melakukan pembakaran hutan, tapi kemudian mereka itu menggunakan cara tertentu dan mereka bisa memastikan kobaran apinya itu nggak bakal merambat kemana-mana. Tapi itu yang kemudian tidak dipahami oleh masyarakat umum. Jadi ya taunya pembakaran hutan untuk pembukaan ladang dalam sistem pertanian berpindah itu menjadi salah satu faktor, padahal enggak. Gitu ya. Nah, tapi itu udah terlanjur menjadi sorotan dunia, jadi mau nggak mau NDC kita salah satunya adalah dari sektor kehutanan. Nah, nanti subsektornya tinggal mengikuti maupun sub-subsektornya. Penyelenggaraan NEK atau nilai ekonomi karbon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, pengurangan NEK, maksudnya penyelenggaraan NEK, nilai ekonomi karbon ini ternyata juga bisa dilakukan masyarakat umum. Masyarakat kita, akademisi itu bagian dari masyarakat. Jadi sebenarnya misal nih ya, UNES itu coverage-nya kan coverage vegetasi itu kan harus 70% minimal, bener nggak? Bener nggak? Iya benar, Pak. Ya kan? 70% karena dia masuk di kawasan perlindungan setempat. Nah, nanti teman-teman kemudian dari HIMA misal atau dari BEM itu mendaftarkan UNES untuk menjadi kontributor kompensasi NEK.
Jadi misal teman-teman nanti kerjasama dengan perusahaan apa gitu ya. Dan ini saya rasa sangat mungkin. Barangkali nanti teman-teman diskusi gitu. Diskusi atau teman-teman mengundang teman-teman FGD gitu ya. Dengan perusahaan di Semarang gitu. Dengan perusahaan di Semarang, kemudian ditemukan dengan Prof. Amin sebagai Ketua Bank Fasi Pengembangan, saya lupa, Pengembangan Nana Konservasi. Gitu. Prof. Amin dari Fakultas Biologi, dari Fakultas MIPA, jurusan Biologi. Beliau adalah Ketua Kepala Bank Fasi yang kemudian ngotak-ngotak kegiatan konservasi di UNES. Bisa loh ini, sangat bisa dilakukan. Sangat bisa dilakukan, maaf. Tapi nggak apa ya, kita jadi ngalor ngidul, nggak apa. Tapi yang penting, kenapa kemudian kita bahas permen ini, karena kan berkaitan dengan Carbon Village Agenda. Ya kan? Dan kemudian baru juga bulan kemarin keluar permen ini. Jadi masih match lah. Nah, teman-teman bisa ngajak perusahaan gitu ya. Perusahaan yang dinilai baik lah. Karena kalau misal perusahaan yang kemudian sangat buruk, dia emisinya besar gitu, pasti ini adalah isu yang sensitif. Jadi teman-teman juga harus hati-hati gitu. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mendudukkan Prof. Amin atau siapa di UNES yang kemudian concern sama karbon. Di geografi saya nggak tahu ada atau enggak. Yang concern sama karbon, terus kemudian didudukkan juga misal komisariat dari perusahaan tertentu plus dengan mahasiswa gitu ya. Nah, tiga komponen ini kemudian bersama-sama untuk membahas kompensasi NEK, nilai ekonomi karbon. Ini boleh. Jadi nanti ada dana tahunan gitu. Ada dana tahunan yang kemudian masuk ke UNES atas dasar biaya kompensasi. Nangkep nggak teman-teman? Nangkep ya? Dan ini sangat mungkin dilakukan karena satu-satunya perguruan tinggi bertema konservasi kan cuma UNES. Dan UNES tuh punya standar minimum persentase tutupan lahan. Karena dia masuk ke kawasan lindung. Gitu ya, itu bisa. Dan lebih lagi kan baru aja juga minggu kemarin UNES jadi PTNBH. Bener ya? Jadi PTNBH ya. Nah, PTNBH itu kan harus kemudian meningkatkan income generate-nya. Terutama kemudian kerjasama dengan industri-industri. Saya agak khawatir sebenarnya dengan UNES berani untuk em, me- apa ya, mengajukan diri sebagai PTNBH karena artinya Kementerian Pendidikan, Kemendikbud itu sudah tidak lagi memberikan suntikan dana sebesar ketika sebelum PTNBH. Kalian paham ya itu ya? Paham, Pak. Nah, ya ini bukan kemudian saya membanding-bandingkan, enggak ya. UNS juga bareng sama UNES, tapi UNS kan punya punya rumah sakit gitu. Sudah punya rumah sakit, sudah punya fakultas kedokteran yang berdiri sejak lama. UNES baru aja. Artinya operasional akan sangat mahal untuk kemudian membangun rumah sakit dan sebagainya. Terus kemudian UNS itu punya perusahaan agriculture. UNES itu punya perusahaan agriculture. Coba kemudian saya IRC BFF. Sebentar. Bener nggak ya ini website? Oh ini. Ya, UNS itu punya ya, bukan ini deh. Bukan ini. Sebentar. Sebentar. Saya buktikan gitu loh maksudnya. Ya, sambil saya pamer dikit lah.
Oke, UNS itu punya apa ya istilahnya, perusahaan atau industri bidang pertanian punya UNS yang sudah cukup baik gitu ya. Nah, saking baiknya, kemudian salah satu dosennya itu menjadi mentor di PBB. Menjadi mentor di PBB. Beliau adalah Dr. Aji Muhammad Dimas Rahadian, UNS. Gitu ya. Nah, nama saya juga ada di sini. Nah, ini ada juga saya di sini, tapi saya cuman sebagai tenaga ahli doang gitu di PBB. Jadi beda kelas gitu. Nah, itu bukti bahwa UNS itu sudah cukup matang. Sudah cukup matang. Jadi mungkin sebetulnya pengusulan PTNBH itu sudah sejak lama antara UNES dan UNS, jauh lebih lama UNS mungkin. Jadi daripada teman-teman nanti diperes untuk dinaikkan UKT-nya, mending teman-teman itu juga urun rembuk. Teman-teman itu juga memberikan kontribusi ide kira-kira kegiatan apa yang kemudian dapat meningkatkan income generate. Nah, salah satunya juga skema Carbon Village Agenda tadi yang dilatar belakangi dari ini. Masih didengarkan ya, teman-teman ya? Sip, Pak. Oke, sip. Gitu ya. Penyelenggaraan NIK atau nilai ekonomi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini kita banget. Ada di sini yang anak hima atau dapurna. Anak hima ada? Nggak ada sama sekali. Anak BEM? Ada, Pak. Oh iya. Nah, nggak apa-apa lah. Maksudnya, bolehlah teman-teman kemudian mengadakan semacam scientific talk gitu. Yang kemudian lebih serius dikit gitu. Jangan hahehe. Yang kemudian mendatangkan pembicara yang bonafit, pembicara yang memang fokus pada isu terkini. Jangan hanya membahas kaitannya dengan masalah umum. Enggak, jangan. Dan ini juga November tanggal 25 kalau nggak salah, itu kan G20 presidensi kan juga dilaksanakan ya. Nah, kita ini di UNES tuh ngapain gitu loh. Nah, yuk bikin gitu scientific talk yang kemudian membahas ini. Mungkin nggak sih UNES sebagai satu-satunya perguruan tinggi konservasi di Indonesia, di dunia bahkan. Ya, meskipun sebetulnya perguruan tinggi lain juga konservasi gitu ya. Tapi kan tidak dieksplisitkan. UNES itu kan dieksplisitkan dalam registranya. Ditangkap ya, teman-teman ya? Ditangkap ya? Halo. Iya. Nah, nanti kalau misal bisa terlaksana gitu sebelum UAS, nanti kita rekognisikan sebagai 3 kali pertemuan deh. Jadi teman-teman 3 kali nggak usah ketemu saya gitu. Nggak apa-apa. Barangkali kan muak gitu. Kok Pak Koko lagi gitu ya. Jadi tolong gitu saya berpesan, saya nitip, saya request teman-teman ngadain scientific talk, kemudian mengundang Prof. Amin atau siapapun yang di Bank Fasi, Prof. Dewi mungkin karena beliau adalah ex ketua Bank Fasi, dulu Pak Roso ya almarhum, tapi ya udah gitu. Atau Pak Ananto tuh ketua Bank Fasi juga, ex ketua Bank Fasi yang kemudian Pak Ananto juga menjadi ketua Balitbank, mantan ketua Balitbank di Bapeda di Balitbank atau apa ya, pokoknya beliau yang menangani penelitian daerah, Badan Penelitian Daerah atau apa namanya di Batang. Monggo lah. Nah, tapi jangan Pak Nanto atau Prof. Dewi doang gitu. Tapi teman-teman mengundang benar-benar seseorang yang expert. Kalau teman-teman butuh seseorang dari eksternal, mau itu dari PBB, mau itu dari NGO di World Research Institute di Indonesia, atau mau itu dari kementerian di Kemenko Perekonomian, saya ada. Mumpung saya itu masih ada koneksi dengan teman-teman gitu loh.
Nah, kemudian nanti boleh bebas milih industri yang kemudian mau kalian todong. Tapi tentu saja teman-teman harus tiktak dulu sama industri yang mau kalian pilih. Harus approaching dulu, harus pendekatan dulu. Bisa ya kira-kira ya? Bisa lah ya. Mungkin nggak sih dilaksanakan? Saya koneksinya terputus kah? Enggak ya, tapi mungkin nggak dilaksanakan kira-kira. Terlepas dari akan terlaksana atau tidak, mungkin nggak sih? Gimana? Mungkin nggak? Mungkin Pak, tapi mungkin sedikit sulit. Iya, ya butuh keberanian sih sebenarnya. Butuh keberanian yang luar biasa. Atau setidaknya teman-teman nggak usah mengundang perusahaan. Tapi teman-teman kemudian mengajak orang-orang Bank Fasi untuk membedah ini. Ini undang-undang, ini permen baru dan butuh dibedah dan akan sangat disayangkan ketika UNES sebagai kampus konservasi itu nggak melakukan apapun untuk menindaklanjuti permen ini. Karena UNES sebenarnya benar-benar bisa diuntungkan. UNES itu punya lahan yang luas banget loh, lahan hutan. Beneran. Terangkil, ada satu bagian terangkil yang itu isinya hutan. Toh itu punya UNES. Jadi kalau nggak dimanfaatkan itu akan sangat sayang. Terlebih kalian nanti akan PTNBH, di mana PTNBH nggak akan dapat support dana lagi dari kementerian secara penuh. Otomatis kalian harus mengadakan usaha sendiri. Nah, usahanya ya jangan jualan kopi, jangan jualan warmindo, jangan. Di KWI itu kan dibuka ya, jualan warmindo, jualan kopi, dan sebagainya. Enggak, bukan dari itu. Tapi dari sesuatu yang cerdas, dari sesuatu yang saintifik, dari sesuatu yang ilmiah gitu loh. Nah, kontribusi kita di geografi itu apa untuk UNES? Kalau saya masih di UNES, itu saya bakal ngompor-ngomporin Bapak Ibu dosen. Dan saya ngomong kayak gini bukan tanpa alasan dan bukan hanya omong kosong ya. Seperti yang sudah saya lakukan bersama Taiwan Indonesia Research Institute, Research Center, NTPU, NTU, itu kan ya dari apa yang kemudian saya kompori untuk Bapak Ibu dosen di geografi gitu. Nah, ini selanjutnya estafetnya saya serahkan teman-teman karena saya sudah tidak punya kewenangan apapun di UNES, di geografi UNES. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga di tata cara pelaksanaan perdagangan karbon ini diatur dalam pasal 4, bab 2 pasal 4, kaitannya dengan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Minimal kita dalam negeri dulu lah, baru nanti luar negeri. Baru nanti luar negeri. Terus kemudian dalam melakukan perdagangan karbon, sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat 1, harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peta jalan perdagangan karbon. Sesuai dengan peta jalan perdagangan karbon. Nah, nanti teman-teman jangan lupa juga mengkaitkan dengan UU HPP. Karena di situ ada tata laksananya dan peta jalannya. Berapa rupiah, terus kemudian bagaimana kemudian menimbang emisi yang ada, terus menyediakan cadangan pengurangan emisi atau buffer, dan berbentuk SPE GRK. Gitu ya, untuk perdagangan karbon lintas sektor. Kebetulan kan kita sektor lainnya tidak masuk dalam salah satu NDC karena kan kita bergerak di bidang akademis. Jadi nanti harus ada urut-urutannya. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pada ayat 2 untuk perdagangan karbon luar negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang jelas mendapatkan otoritas dari menteri. Terus kemudian kalau misal nanti teman-teman mengakses surat edaran Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya, kaitannya dengan perdagangan karbon, nanti silakan di googling. Kalau nggak ketemu, bilang saya, nanti saya kasih. Tapi saya harus menggali dulu, saya simpan di mana. Nah, beliau pada tahun 2021 itu mengirimkan surat edaran, karena begini. Saya udah pernah cerita belum ya, yang surat edaran itu ya? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Nah, surat edaran Bu Menteri waktu itu adalah ketika Bu Menteri itu gemes
gemes gitu ya. Ada satu perusahaan kehutanan yang kemudian bekerja sama dengan Norwegia untuk skema carbon trading, perdagangan karbon. Ya sama kompensasi juga NEK. Tapi kemudian Norway ini tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya. Akhirnya perusahaan kehutanan ini merasa rugi. Nah, karena merasa rugi, akhirnya perusahaan ini kemudian membawa KLHK untuk semacam perlindungan dan apa ya, intinya basis perlindungan lah. Legal formalnya kan dari KLHK ya. Nah, ketika mengajak ini KLHK kaget. Lah kami nggak diajak dari awal kok tiba-tiba ketika Anda rugi, Anda mengajak kami, kan begitu kasarannya. Nah, dari sejak saat itu kerjasama carbon trading itu harus di bawah gubernur, khususnya luar negeri ya. At least gubernur itu menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Nah, di sini kemudian diubah ternyata. Jadi sekarang otoritasnya bukan lagi gubernur tapi menteri kalau luar negeri. Jadi udah lebih kuat ya. Karena yang saya tahu dari surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kaitannya dengan perdagangan karbon, awalnya gubernur, sekarang jadi menteri. Jadi kalau misal teman-teman besok nih, setelah kemudian sukses melaksanakan NEK dalam negeri, terus teman-teman mau keluar, nah, teman-teman harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Dan saya pikir teman-teman di sini bisa membuat suatu komunitas yang nanti setelah lulus, komunitas konsultan NGO untuk kemudian menjadi wadah kompensasi NEK. Saya pikir itu sangat mungkin gitu. Itu sangat mungkin. Teman-teman kerjasama gitu, misal sama KUD atau misal sama BUMDes untuk membuat desa masing-masing dari teman-teman itu menjadi hijau gitu ya. Nah, kemudian teman-teman menghitung potensi penjerapan karbon. Kemarin kan kita sudah ngitung-hitungnya. Potensi penjerapan karbon, kemudian teman-teman mendeklar sebagai desa karbon gitu ya. Desa penjerap karbon terbaik di Indonesia misal. Ketika teman-teman butuh wadah untuk bicara, teman-teman bilang saya akan kemudian mencantolkan teman-teman di kegiatan PBB atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya membutuhkan rekognisi. Pegang omongan saya ya ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman mau membuat desa teman-teman seperti itu gitu ya. Atau misal teman-teman besok mau KKN. Kemudian teman-teman udah KKN belum sih? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Nah, Mbak. ketika KKN boleh tuh programnya desa peduli karbon atau carbon village gitu ya, desa karbon. Kemudian nanti teman-teman menggugah semangat Karang Taruna maupun pemerintah desa setempat, dan kaitannya teman-teman nanti juga nge-spill potensi ini, nanti desa akan punya income gitu ya. Saya pikir nggak masalah. Ya meskipun memang itu butuh jalan yang cukup terjal. Ya. Nah, teman-teman juga dalam perdagangan emisi ini atau penggantian kompensasi NEK, teman-teman bisa ikut bursa karbon. Saya nggak tahu ini bentuknya seperti apa. Kalau misal kita ngomongin bursa, itu kan kayak bursa efek, bursa efek yang sudah kita lihat selama ini kan itu sudah diatur oleh negara dengan sangat baik, gitu ya. Dan kita bisa ikut memantau bersama-sama. Tapi kalau karbon saya belum pernah melihatnya. Kalau misal nanti teman-teman ada yang melihat, boleh lah ya. Oke. Ini kaitannya dengan cadangan sebagaimana yang dimaksud atau cadangan buffer tadi, itu sebesar 0 sampai 5% dari SPE GRK untuk offset emisi GRK dalam negeri. Jadi misal nih, teman-teman mengekuivalenkan emisi dengan potensi carbon storage di desa gitu misal. Nah, itu harus ada buffernya sampai 5%. Jadi setidaknya teman-teman tuh menyisakan ruang terbuka hijau. In short atau singkatnya itu sebesar 5% dari total luasan. Atau sebetulnya nggak perlu ngomongin luasan ya, tapi kemudian vegetasi, jenis vegetasinya
diprioritaskan. Maksudnya begini, vegetasi yang berbeda itu kan memiliki potensi jerapan karbon yang berbeda juga. Kayak misal mangrove. Mangrove itu antara Avicennia, antara Soneraceae, antara Rhizopora itu memiliki potensi penjerapan karbon yang berbeda-beda juga. Jadi misalnya buffer 5% itu nanti dilebihkan dengan rhizoporanya misal. Jadi tidak perlu menambah luasan, tapi mengubah jenis. Paham nggak? Paham nggak? Pak. Oke. Itu teman-teman nanti sisanya boleh baca sendiri ya. Sisanya boleh baca sendiri. Oke, kita kembali ke slide. Nah, kemarin saya janji buat menjelaskan ini. Ini salah satu skema carbon village di coastal ya. Bahwa carbon village di situ seperti yang saya sebutkan tadi, itu kerjasama sebetulnya antara industri, perusahaan, village, sama universities. Nah, kita memiliki peran yang cukup menguntungkan. Kenapa? Karena kita akademisi itu netral. Dan kita itu sudah dicap untuk menjadi suatu institusi non-profit. Gitu ya, karena kita basisnya riset. Jadi itu akan membuat perusahaan itu menjadi tidak terlalu antipati sama kita. Mereka akan bloko suto bahasa Jawa nih. Mereka akan kemudian terbuka sama kita. Gitu ya. Nah, seperti yang kemudian saya lakukan waktu itu di Kalimantan, ini saya berdiri di sini gitu ya. Ini ada supervisor saya namanya Prof. Junun, ini ada Pak Roni, beliau adalah manajer dari suatu perusahaan kehutanan terbesar di Kalimantan Timur, dan perusahaan ini sekarang perusahaan hutan, dulu HTI, hak tanam industri, sekarang itu beralih kepada pengupayaan kompensasi karbon. Jadi hutan di sini kemudian dihijaukan, bukan ditebang dengan kemudian konsep tebang pilih tanam ya, enggak. Tapi sekarang hutan ini semakin meminimalkan pohon ini karena mereka sudah berangkat pada usaha kompensasi karbon. Nanti teman-teman silakan search namanya SJI, Sumalindo Jaya Indonesia atau apa gitu, SJI, Kalimantan Timur, perusahaan kehutanan terbesar di Indonesia. Nah, dan itu mereka mengupayakan itu karena sangat menguntungkan, jauh lebih menguntungkan daripada HTI ataupun agroforestry dan lain sebagainya. Nah, setelah kemudian konsep Three Helix ini matang antara university, industri, dan village, maka kemudian dibawa ke government. Gitu ya. Nah, government-nya mana? Yang jelas at least bupati ataupun bupati berarti nanti tangan kanan dinas lingkungan hidup. Kalau provinsi juga sama, dinas lingkungan hidup atas nama gubernur. Nah, nasional atau lokal regional monggo nanti teman-teman seperti apa. Terus yang kemudian ministry yang akan terkait sebetulnya itu adalah Ministry of Tourism, jelas. Karena dengan kemudian desa misal, desa kita hijaukan kan at least akan menjadi potensi wisata. Green tourism misal. Bisa ditangkap ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, mohon maaf karena saya nggak bisa lihat wajah teman-teman. Jadi saya nggak tahu apakah saya itu disconnect atau nggak, kan nggak paham. Sip. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengajak Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. Gitu. Itu udah pasti. Terus Ministry of Finance, Kemenko, kaitannya dengan nanti HPP. Terus Ministry of Education and Culture itu MBKM. Nah, nanti teman-teman kemudian bisa memproses itu yang kemudian mengkaitkan dengan MBKM. Jadi secara sustain nanti itu mahasiswa akan datang ke sana. Nah, ini yang kemudian teman-teman yakinkan pada perusahaan dan pemerintah bahwa KM gitu yang kemudian akan mensuplai mahasiswa untuk terus memantau, menemani, memonitoring, melatih dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan SDGs itu
program ini akan sangat berkaitan dengan hampir seluruh goals atau tujuan yang ada di Sustainable Development of the UN. Semua masuk, hampir semua masuk. Bahkan mungkin nanti gender equality juga masuk ini. Sudahlah. Gender equity juga masuk, hampir semua pokoknya masuk. Gitu ya, dan ini juga menjadi nilai jual. Nah, bentuk seperti ini itu kemudian yang saya lakukan di sini. Yang namanya Transformative Research Challenge. Ini yang menang kemarin dari Roma kalau nggak salah. Transformative Research Challenge. Jadi kemudian bagaimana membuat suatu kegiatan yang itu impact-nya itu luas, terus baru, kan yang namanya Innovation Lab ya. Baru, terus membuat transformasi yang luar biasa dan berkaitan dengan climate change. Ini teman-teman bisa gitu, melalui KKN. Bisa saya nitip ya? Kira-kira disetujui nggak kalau saya nitip itu? Nggak ada yang setuju ya? Nggak mungkin dilakukan ya kira-kira ya? Halo? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke, itu yang kemudian saya nilai ketika saya menjadi reviewer. Ini saya kirim deh, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Saya kirim ke Suwandi. Ayo, wes nanti aja lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi ngalor ngidulnya. Yang penting konsep-konsep tentang manajemen, kan kita tuh kan judul kuliahnya kan manajemen ya. Atau perencanaan ya. Plan. Jadi ya memang kita ngobrolinnya rencana dan rencana. Tapi kemudian rencana yang reliability-nya itu jelas dan bisa dilaksanakan dan potensinya kuat